Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta Ibu. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Samosir beserta pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat Kabupaten Samosir. Hadir di sini Ibu Sorta, cantik kali di baju merah. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Samosir, hadir juga lengkap di sini kami lihat. Yang terhormat anggota DPR Pusat, kebetulan hadir di sini saya lihat tadi Pak Martin, Pak Lamhot, Pak Effendi, walaupun udah duluan Pak Effendi. Yang saya hormati Ketua Panitia, termasuk asisten satu dan rombongan yang menyelenggarakan pesta hari ini. Dan yang saya hormati para undangan secara khusus, ada dari tebing tinggi, ada dari berbagai daerah ya, yang tak bisa saya sebutkan. Tadi ada DPRD, ada wali kota. Kami sangat bangga sebagai masyarakat atas kehadiran Bapak Ibu dalam undangan pemerintah Kabupaten Samosir dalam hari ini, dalam merayakan hari jadi ke-20. Kami sebagai mewakili pemerakarsa, tentu kita sebelum melangkah ke depan, mari dulu kita mengingat masa dulu. Sebelum Samosir dimekarkan menjadi kabupaten definitif, statusnya Pangururan masih kecamatan dulu. Setelah dimekarkan pada tahun 2004 sesuai dengan undang-undang bahwa Samosir ini berusia 20 tahun sampai hari ini. Kenapa tanggal 27 Februari hari ini kita rayakan? Karena memang kalau ulang tahun kabupaten secara resmi 7 Januari. Itulah paripurna 7 Januari. Namun karena berdekatan dengan tahun baru, DPRD dengan pemerintah menyepakati membuat perda perayaan menjadi tanggal 27 Februari supaya jangan ada yang bertanya-tanya. Itulah sebagai historisnya. Jadi setelah kita melihat perkembangan setelah Kabupaten Samosir dimekarkan, dulu pada tahun 97 kita masih bergabung di dalam Tapanuli Utara dulu, belum ada Toba Samosir. Setelah Presiden Soeharto memberikan kepada Presiden Habibie pada tahun 98, terbentuklah Toba Samosir. Toba Samosir terbentuk pada tahun 98, sehingga dibentuklah pelaksana Bupati Sahala Tampu Bolon. Tentu harus ada perangkat daerah, harus ada DPRD yang membuat perda, sehingga kami dari calon dari Tapanuli Utara dulu tahun 97 secara langsung dipanggil, dilantik tanpa pemilihan. Bersyukur saya dilantik pada saat itu periode untuk 98-99 di Toba Samosir. Belum ada Samosir. Setelah dibentuk Toba Samosir, saya masih ingat betul perayaan Kabupaten Toba Samosir pada saat itu yang dihadiri oleh Jenderal Manihuruk Mendiang sebagai wakil tokoh masyarakat dari Samosir, menyatakan pada saat itu yang idealnya Tapanuli ini, Tapanuli Utara Kabupaten, Humbang Kabupaten, Toba Kabupaten, Samosir juga harus kabupaten. Saya masih ingat betul. Inilah dorongan kami sebagai putra dari Samosir. Pembicaraan dari Jenderal Manihuruk yang idealnya Samosir harus jadi kabupaten sesuai dengan distrik-distrik yang sudah ada melalui keagamaan. Distrik Selindung, distrik Humbang, distrik Toba, dan distrik Samosir. Inilah kemungkinan Tuhan memberikan kesempatan sehingga kita semua masyarakat Samosir mencoba mengusulkan supaya Samosir menjadi kabupaten dengan penuh
kesederhanaan. Coba kita bayangkan posisi kecamatan pada saat itu. Ongkos ke Jakarta pun tidak ada. Ongkos ke Medan pun tidak ada. Sehingga patunganlah semua masyarakat yang ada di Samosir ini untuk membiayai panitia pemekaran, membiayai panitia-panitia sampai ke pusat. Terus terang, saya kebetulan dilantik 98-99, terlantik lagi 99 sampai 2004, sehingga saya 22 periode anggota DPRD Toba Samosir pada saat itu. Sehingga inilah sejarah. Artinya di situ kita harus mengetahui sejarah seperti yang dikatakan oleh Pak Soekarno, jas merah ya. Jangan selalu melupakan sejarah. Sejarah itu sangat penting. Negara yang mengingat sejarahnya itulah negara yang besar. Kita pun Samosir jangan lupa dengan sejarah. Sehingga sampai hari ini tadi sudah dibacakan oleh panitia, sudah beberapa bupati yang sudah menduduki di sini, termasuk juga Pak Simanjorang di sini sebagai pelaksana bupati pertama dengan modal hanya pas-pasan. Sehingga pada saat itu, karena kebetulan Pak Simanjorang pada saat itu masih ketua Bapeda di Kabupaten Toba Samosir, sehingga dia terpilih diunjuk oleh Menderati menjadi pelaksana tugas di Kabupaten Samosir dengan uji coba 2 tahun. Begitulah sebagai historis daripada pembentukan Samosir ini. Jadi sebenarnya kalaupun tidak secara tertulis kita buat, siapa-siapa sebenarnya tokoh pemrakarsa Kabupaten Samosir, nanti ada waktunya. Mari kita sama-sama berumbuk bagaimana. Bila perlu nanti kita ciptakan suatu buku, kita buat di perpustakaan, sehingga nanti Samosir ini tidak terlepas dari sejarah. Jadi kami sebagai mewakili pemrakarsa Kabupaten Samosir, kami melihat tahun ke tahun, periode ke periode, Samosir semakin maju. Termasuk hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Samosir sekarang, Pandiko dan Wakil Bupati Mertua Sitanggam. Biasanya perayaan Kabupaten Samosir hanya sederhana saja di kantor bupati, ya, hanya seperti seremonial aja. Tapi hari ini, tahun ini kami sangat luar biasa melihat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kita lihat mulai semalam saya hadir di sini. Kehadiran Pendeta Simon untuk memberkati bagi orang-orang yang percaya. Tapi harus yang percaya. Makanya banyak orang datang kemari sedikit kecewa. Ya, ku bilang kalau kau percaya atas khotbah dari Simon itu, kau pegang penyakitmu, kau percaya langsung sembuh itu, ku bilang. Termasuk saya sakit perut aku semalam, tapi ku pegang Pak Simon berkhotbah. Ya Pak Simon, sembuhlah penyakitku, ku bilang sama orang rumah. Ya sembuh memang. Ajaib, tanpa makan obat. Itulah, tapi karena saya percaya. Jadi jangan salah kita, itu artinya maksudku. Karena banyak masyarakat yang dari desa-desa datang agak kecewa karena pendeta cepat pulang. Jadi justru itu untuk mengklarifikasi, tanpa pendeta pun kamu bisa sehat, kita bisa sehat asal percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jadi pesan kami kepada pemerintah, karena kami melihat cukup bagus kepemimpinan Pendiko ini, walaupun masih 3 tahun, Pak Lamhot, Pak Martin, ya, bapak-bapak berdua sudah merasakan kebaikan bupati ini, kurasa, walaupun tidak pernah kita duduk satu meja. Saya yakin itu bupati orang baik. Makanya kami dari Pemrakasa selalu mendukung program Pak Bupati ke depan. Sepanjang itu menguntungkan masyarakat luas. Asal jangan mementingkan pribadi daripada bupati dan wakil bupati. Itulah tugas kami. Kami sebagai Pemrakarsa juga berperan aktif untuk social control.
bagaimana pembangunan di Samosir ini? Kita lihat inilah. Ini belum ada apa-apa ini tahun yang lewat. Sekarang udah luar biasa akibat waterfront city. Yang saya maksud di situ, semuanya ini pembangunan yang ada ini adalah didatangkan dari APBN. Bapak sebagai anggota DPR RI, Pak Martin, Pak Lamhot, karena saya juga mantan dari Golkar, Pak Lamhot dulunya. Tentu kami masyarakat selalu berharap kepada Bapak sebagai perwakilan di DPR pusat untuk menggiring dana ke Samosir ini, bagaimana supaya kemiskinan di Samosir ini bisa diperkecil ataupun dihapuskan. Kalau menurut quick count, Samosir 2 ada 10 anggota DPR RI yang lolos. Ya, kalau tidak salah termasuk juga Pak Rafi di mantan bupati lolos. Ya, dan dari Golkar saya lihat ada 4 orang. Dari PDIP ada 2 orang, dari Nasdem 2 orang, dari Gerindra juga ada, Gus Irawan, tentu 10 orang. Kalau 10 orang rame-rame membawa anggaran ke Samosir ini sebagai daerah pemilihan, tentu Samosir sudah bisa lebih cepat jaya, cepat makmur. Itu maksudku. Tepuk tangan dulu anggota DPR pusat. Jangan lupa Pak, jangan lupa. Harapan kami bapak-bapaklah mewakili suara kami di pusat sana. Apalagi Pak Prabowo Presiden sangat ahli itu Samosir, ya, sangat dekat. Jadi itulah harapan kami kepada Bapak. Begitu juga Bapak Ibu yang lolos ke DPRD tingkat 1. Ibu Sortaya lolos ya. Ya berkat 2 ya. Ya, 2 masyarakat Samosir. Tolong Ibu perhatikan Samosir ini ke depan. Bagaimana apa yang bisa dari tingkat 1 supaya diberikan kepada kabupaten. Dan begitu juga anggota DPRD yang terpilih sekarang ini. Terima kasih. Dan bagi yang belum terpilih, sabar dulu. Mungkin kemenangan yang tertunda. Ya, begitulah yang perlu. Dengan ini kami akhiri. Atas nama Pamurakarsa kami berterima kasih kepada Bupati, seluruh perangkat daerah Kabupaten Samosir dengan ucapan Dirgahayu Kabupaten Samosir yang ke-20. Horas, horas, horas. Horas, ya kita berikan tepuk tangan untuk tokoh pembentukan ataupun Pemrakarsa Kabupaten Samosir, tokoh masyarakat dan lembaga adat budaya Baktekon Adat Samosir.